Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Pak Edi dari Madrasah Aliyah Negeri Demak. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait dengan pembahasan soal materi titik berat benda dua dimensi. Ini merupakan salah satu bahasan yang ada di dalam kesetimbangan benda. Oke, kita langsung ke soalnya saja. Ini ada contoh soal seperti ini. Ada karton 1 dan karton 2, masing-masing homogen, artinya terbuat dari bahan yang sama dan digabungkan menjadi satu seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan koordinat titik berat benda gabungan dari titik A. Jadi ada dua benda. Benda pertama yang ini berbentuk persegi panjang, terbuat dari karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 8 cm dan lebarnya 4 cm. Terus karton yang kedua ini mempunyai berbentuk persegi dengan sisi 4 cm. Jadi panjang 4, lebarnya juga 4 cm. Terus kalian disuruh menentukan letak titik berat atau pusat massa yang diukur dari A. Artinya A ini berfungsi sebagai pusat koordinat. A sebagai pusat koordinat. Oke, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Ini. Jadi ini kita buat sumbu koordinatnya, ada sumbu X dan sumbu Y, dengan A ini adalah pusat koordinat. Jadi di sini A ini 0,0. Terus ini untuk benda pertama kita tentukan titik beratnya atau pusat massa dari benda yang pertama yang berbentuk persegi panjang ini tadi dengan ukuran 8 kali 4. Nah, untuk benda persegi panjang itu letak titik beratnya itu berada di tengah-tengah. Artinya dia berada di pertemuan diagonalnya. Nanti ini kita buat garis diagonal dari A ke C, ini garis diagonal, terus dari B ke D. Nah, titik potongnya ini pasti akan berada di tengah-tengahnya. Nah, ini merupakan titik berat dari benda yang pertama ini. Terus benda kedua yang sama kita buat dari garis diagonalnya sehingga kita temukan titik beratnya yaitu di tengah-tengah ini. Nah, ini harus kita temukan ini titik berat ini dari benda kedua ataupun benda pertama ini koordinatnya itu berapa? Nilai X dan Y-nya berapa ini? Oke. Untuk benda yang pertama X1 itu adalah sama dengan setengah dari AB ini. Nah, nilai X-nya, X1 itu adalah dari sini ke sini. Nah, ini X1. Ini adalah nilainya adalah setengah dari A ke B. A ke B tadi adalah 8. Berarti setengah kali 8. Hingga nilainya adalah 4 cm. Terus Y1 adalah setengah dari A ke D. Ini setengah garis setengah dari A ke D. A ke D itu adalah 4, berarti setengah kali 4, sehingga kita peroleh 2 cm. Itulah nilai X1 dan Y1. Nah, terus kita kembali ke yang benda kedua. Koordinat ini itu titiknya berapa? Nilai X2 dan Y2-nya itu berapa? Maka X2 itu adalah ini. Ini kita bawa ke bawah ini. Nah, ini itu kalau ini ada angkanya itu angka berapa ini? Nah, ini bisa kita tentukan bahwa X2 itu adalah setengah dari A dari C ke E, setengah dari C ke E. Jadi ini kan setengahnya ditambah dengan A ke B. Nanti kan titiknya itu ada di sini. Ada di sini kan? Nah, angkanya dari sini. Berarti kan panjangnya AB ditambah dengan setengah dari dari C ke E. Ini setengah C ke E. Jadi di sini ini setengah C ke E. Jadi AB ditambah setengah C ke E. Itu. Sehingga setengah C ke E nya adalah 4, setengah kali 4 ditambah 8. AB nya adalah 8. Nih.
Sehingga 2 ditambah 8, 10 cm. Nah, terus untuk Y2-nya, nah Y2 itu kan di sini. Kalau kita bawa ke sumbu Y, ini kan ke sana. Nah, ada di sini ini kan nilai Z-nya. Nah, ini itu berarti kan A D ditambah dengan ini tadi. Ini tadi adalah setengah dari C ke G. Berarti di sini Z2 itu adalah setengah CG ditambah B C, BC atau boleh juga AD karena BC sama saja dengan AD. Itu. Sehingga nilainya adalah setengah kali 4 ditambah 4. 4 ini adalah BC, nilai BC ini 4. Ini. Nah, sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 6 cm. Itulah nilai dari X2 dan Y2. Terus setelah itu kita hitung luas masing-masing bendanya. Nah, benda yang pertama A1 luasnya A1 itu sama dengan AB kali AD, panjang kali lebar, berarti 8 kali 4, 32 cm persegi. Terus untuk A2 juga sama, panjang kali lebar, di mana panjang dan lebarnya sama karena persegi ya. Tinggi 4 kali 4, sehingga luasnya adalah 16 cm persegi. Itu. Nah, kalau kita sudah menemukan ini, nilai X1, Y1, X2, Y2 dan A1, A2, itu kita tinggal masuk ke dalam persamaannya untuk menentukan nilai X. X di sini adalah X dan Y ini adalah koordinat titik beratnya atau pusat masanya. Nah, rumusnya adalah X itu sama dengan X1 kali A1 ditambah X2 kali A2. Nanti misalnya bendanya nanti ada 3, 1, 2, terus masih ada lagi misalnya, ya, ada tambahan lagi, misalnya di sebelah sini ada tambahan lagi, berarti nanti ya X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 plus X3 kali A3 dan seterusnya. Nah, karena ini bendanya 2, berarti X1 kali A1 ditambah X2 kali A2 dibagi dengan A1 plus A2. Demikian juga untuk Y, rumusnya sama, hanya X-nya nanti diganti dengan Y. Jadi X1 diganti dengan Y1, X2 diganti dengan Y2. Nah, sama kan bentuknya, bentuk rumusnya. Nah, terus tinggal memasukkan nilai-nilainya tadi. Jadi X1 tadi adalah di sini, ini nilai X1 4, masuk ke sini. A1 tadi kita peroleh 32, masuk ke sini. Nah, terus X2 tadi ketemu ini 10, masuk ke sini ya. Terus A2 16 masuk ini. Nah, terus ini 32 A1 A2 16. Kita jumlahkan. Ini untuk yang 4 kali 32 kita peroleh 128. Yang 10 kali 16 adalah 160. Ini 32 ditambah 16 adalah 48. Nah, ini kita bagi, hasilnya adalah 6 cm. Demikian juga untuk nilai Y, itu tinggal kita masukkan nilai-nilai yang ada di sini tadi. Jadi Y1 dan A1, Y2, A2 dimasukkan di sini semua. Sehingga kita peroleh bahwa Z-nya itu adalah 3,3. Jadi koordinat dari titik beratnya itu adalah diperoleh 6,3,3. 6,3,3. Jadi nilai X-nya 6. Jadi perkiraannya itu adalah 6, itu adalah kira-kira di sini 6 terus 3,3. Berarti perkiraan ada di sinilah. Kira-kira itu ada di sini ini. Nilai apa? Letak titik beratnya. Nah, gitu ya. Itulah cara menentukan letak titik berat. Oke, untuk lebih memahami kita ke contoh berikutnya. Nah, ini. Misalnya ada soal semacam ini. Koordinat titik berat bidang yang diarsir seperti di bawah ini adalah ini. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi bendanya itu adalah ini yang arsiran ini. Jadi sini lubang ini. Ini berlubang nih, kosong tadi ini. Jadi kayak terbentuk dari 3 segitiga 1, 2, 3 ini. Atau 2 segitiga yang satu besar yang ini, atau persegi panjang terus dipotong di sini segitiganya. Nah, begitu. Nah, terus letak titik beratnya seperti kalau benda seperti ini itu gimana? Nah, oke, penjelasannya adalah ini.
untuk kasus yang semacam ini, kita lebih simpel dengan cara menganggap benda pertama itu adalah persegi panjang atau persegi. Benda pertama itu adalah persegi dari A, B, C, D, dianggap utuh. A, B, C, D. Jadi ini dianggap utuh. Nah, baru benda yang kedua itu adalah segitiga B, C, F. Jadi ini yang lubangnya ini. Tapi sebenarnya kalian pun boleh mengerjakannya seperti contoh yang pertama tadi dengan menganggap benda pertama dan kedua. Misalnya benda pertamanya adalah segitiga ini C, D, F. Terus benda keduanya adalah A, B, D. Itu boleh. Jadi segitiga yang ini ditambah dengan segitiga yang ini. Itu juga boleh. Tapi saya lebih cenderung untuk mengerjakan yang model kayak gini itu adalah dipandang utuh terus dikurangi dengan dilubangi lubangnya ini. Jadi benda pertama itu adalah perseginya, persegi ABCD dianggap utuh, terus benda keduanya adalah segitiga BCF. Tadi yang putih ini ya, segitiga BCF yang putih ini. Ini kosong loh ya lubangnya. Oke, nah sekarang kita ke X1 Y1, X2 Y2. Nah, X1 tadi bendanya ini adalah persegi ini, maka X1 terletak di tengah-tengahnya. Nah, X1 akan sama dengan setengah AB. Ini ya, di sini ini itu akan setengah AB, jadi setengah kali 6 sama dengan 3, dan Y1-nya setengah AD. Ini setengah kali 6. Jadi nilainya X1 dan Y1-nya sama-sama, yaitu 3 cm. Gitu ya untuk Y1 dan X1 dan Y1. Terus X2 tadi segitiga. X2 ini, X2 itu adalah ini. Nah, ini. Nah, ini nilainya berapa ini? Nah, kalau kita melihat dari ini, letak titik ini di bawah ke bawah ini, itu kan sama saja dengan A sampai B, terus dikurangi G sampai H. Jadi AB dikurangi GH. Ini AB dikurangi GH. Itu X2. Nah, sekarang AB itu adalah GH dulu, GH. GH itu adalah sepertiga dari FG ini. Ini namanya yang ini namanya garis berat. Jadi letak titik berat segitiga dalam sebuah segitiga itu adalah perpotongan garis berat. Garis berat itu adalah garis dari salah satu sudut segitiga, terus membagi sisi di depannya sudut itu sama besar. Jadi panjangnya ini sampai ke sini itu sama dengan ini sampai ke sini. Itu. Ini. Jadi ini namanya garis berat, membagi sini dengan sini sama panjang. Demikian juga yang ini. Jadi ini dengan yang sebelah sini itu sama panjang. Nah, titik perpotongannya itu adalah merupakan letak titik berat dari segitiga. Itu sama dengan sepertiga dari tingginya segitiga. Jadi GH itu adalah sepertiga dari FG. GH itu sepertiga dari FG. Nah, jadi AB-nya tadi adalah 6 dikurangi sepertiga, FG-nya adalah 3. Oke, FG-nya adalah 3. Kan separuh dari 6 kan ini tadi FG-nya. Nah, oke, berarti 6 dikurangi sepertiga kali 3 itu 1. Sehingga perolehannya adalah X2-nya adalah 5 cm. Oke, 5 cm. Terus Y2 itu adalah Y2 ini. Y2 itu ya sama. Y2 itu akan sama dengan setengah dari AD. Nih. Y2-nya akan sama dengan setengah dari AD. Atau setengah dari BC, karena AD sama dengan BC. Nih. Hingga setengah kali 6 sama dengan 3 cm. Terus kita hitung A1 A2 nya
Ingat A1 tadi adalah bentuknya adalah persegi, berarti panjang kali lebar, 6 kali 6 36. Sedangkan A2 segitiga, berarti setengah alas kali tinggi, setengah kali BC kali FD, setengah kali 6 kali 3, 9 cm persegi. Nah, ini kan berarti kita sudah temukan X1 Y1, X2 Y2, A1 dan A2. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, ke dalam rumusnya. Kalau yang depan tadi di sini itu adalah plus, tetapi di sini kasus ini adalah min. Kenapa min? Karena ini tadi asalnya itu dipandang utuh, terus dikurangi dengan ini segitiga yang ini lubang ini tadi. Nah, gitu enggak? Ininya jadi negatif. Ini jadi negatif. Jadi begitu perbedaannya. Tadi pandang utuh terus dikasih lubangi, berarti jadinya negatif. Nah, kita masukkan nilainya. X1 nya adalah 3, A1 nya adalah 36, X2 nya adalah 5, A2 nya adalah 9. Ini tadi. Nah, terus A1 36 dikurangi A2 9. Kita masukkan ini, sehingga kita peroleh bahwa X nya itu adalah 2,3. Demikian juga dengan Y-nya. Nah, ini juga negatif ya. Dengan penjelasan seperti tadi, kita masukkan nilai-nilainya sehingga kita peroleh Y-nya itu adalah 3. Nah, dari sini kita peroleh bahwa koordinat titik beratnya itu berada pada posisi 2,3, 3. Ini nilai X-nya, ini nilai Z-nya. Jadi perkiraannya itu adalah kisaran ada di sini ini. Ini 2,3,3 nih. Jadi kisarannya itu adalah titik beratnya ada di sini. Oke, begitu. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan ketemu lagi nanti di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.